Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Fisika Sekolah. Setelah melewati ratusan hari ya, saya tidak upload video. Terakhir saya upload mengenai opening video. Mungkin tidak menarik juga dan hari ini saya juga akan mengupload materi yang sebenarnya tidak menarik juga ya. Ini hanya sebuah keisengan saja ya. Jadi eh, yang akan kita bahas nih, bukan kita, yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini adalah bagaimana menentukan sebuah sudut kemiringan dari tangga supaya tetap seimbang ya dengan apa istilahnya, karakteristik dari permukaannya itu lantainya kasar dan dindingnya licin. Jadi kita akan meninjau sebuah case atau kasus ya. Ini adalah kasus tangga ya. Oke. Nah, ini kalau kita cerita kasus ini jangan berpikir ke yang lain-lain ya. Jadi kasus di sini adalah kasus fisika. Oke, jadi kasusnya gini. Saya punya dinding. Lah, kok kenapa saya bisa punya dinding ya? Kayaknya agak penting banget gitu hidup. Nah, kemudian ini ada lantai. Jadi prinsipnya ada sebuah sistem. Sistem ini terdiri dari lantai. Oke, anggap saja lantainya kasar seperti itu. Kemudian di sini ada dinding, licin. Dan di sini bersender sebuah tangga dengan berat tertentu. Nah, ini adalah tangga dengan berat tertentu. Nah, si tangga ini berada dalam keadaan setimbang statik dengan sudut di sini alfa, gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah berapa si alfa ini? Gitu ya. Kalau si tangga ini ingin tetap setimbang, ketika diketahui bahwa koefisien gesekan statisnya itu antara tangga di titik A sini, saya simbolkan sini A, kemudian ini adalah B sini. Jika koefisien statik di titik A itu nilainya adalah setengah gitu ya. Ya soalnya gitu aja lah, iseng-iseng aja. Kayak gimana cara menyelesaikan permasalahan ini? Karena kita bicara kesetimbangan benda tegar, maka ketika sebuah benda tegar itu setimbang, ada dua syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, syarat translasinya, dia tidak boleh bertranslasi atau bahasa simboliknya ya. Nah, ini bahasa kerennya itu bahasa simbolik fisikanya itu adalah atau bahasa bukan simbolik ya. Konsepnya itu adalah sigma F yaitu sama dengan nol. Nah, ini adalah syarat bahwa sebuah benda itu tidak mengalami bukan tidak mengalami ya dalam keadaan setimbang ya. Ini juga bisa setimbang dinamis sebenarnya, tidak mesti statis. Karena bisa aja dia punya kecepatan konstan. Tapi di sini benar-benar si bendanya itu tidak memiliki kecepatan atau kecepatannya bernilai nol. Nah, syarat yang pertama nih. Syarat yang kedua, dia tidak boleh berotasi juga. Ini sigma torsi. Nah, ini sigma torsi itu harus sama dengan nol. Gitu ya. Nah, itu dua syarat yang harus dipenuhi. Sigma F sama dengan nol dan sigma torsi sama dengan nol. Nah, bagaimana menggunakan kedua syarat ini? Berarti yang harus kita lakukan adalah menggambarkan diagram gaya. Jadi kalau kita meninjau titik A nih di sini, maka di titik A itu pasti ada dua gaya. Yang pertama gaya normal, sini ke atas ya. Ini adalah NA. Gaya normal di titik A maksudnya ya, NA itu ya. Nah, kemudian ada gaya gesek. Gaya geseknya arahnya ke kiri sini. Ini saya tuliskan berarti F gesekan di A gitu. Terus apa lagi ya? Kemudian ada gaya berat, berat tumpuk.
di tengah-tengah batang kalau batangnya itu dalam keadaan homogen. Nah, sini. Nah, ini adalah W. Sengaja saya kasih warna merah, meskipun secara proporsional besarnya Na dengan W itu harusnya sama panjangnya. Tapi di sini salah, karena jelek gambarnya. Itu saja sebenarnya. Nah, yang kedua, yang terakhir adalah gaya normal di titik B. Ini adalah N. Nah, gitu. Ini adalah eh, diagram gaya yang harus kalian pahami. Oke, kita selesaikan saja. Kan pertanyaannya adalah berapa sih alfa ini? Berarti kita akan menggunakan dua syarat ini. Syarat pertama, tentu kita akan menggunakan syarat translasi sigma F ini. Nah, karena sigma F ini bisa kita urai dalam dua komponen, berarti komponen X, berarti saya akan menuliskan bahwa sigma Fx itu sama dengan 0. Nah, ketika kita bicara yang X, berarti kan yang horizontal. Kalian perhatikan aja gaya yang berwarna biru itu. Yang berwarna biru itu berarti NB kan? Dikurangi dengan F gesekan A. Yaitu nilainya harus sama dengan 0. Atau bahasa sederhananya adalah NB harus sama dengan FA itu, P gesek berarti mu S di titik A. Nah, dikalikan gaya normal NA. Nah, itu. Itu adalah persamaan di titik ini ya. Bukan di titik. Ini persamaan ketika meninjau komponen gaya di sumbu X. Oke, yang kedua, ini yang pertama nih. Nah, yang kedua berarti kita harus meninjau sigma Fy harus sama dengan 0. Nah, sigma Fy berarti kalian cukup perhatikan gaya yang berwarna merah. Kan yang ke atas itu apa? Na kan? Na dikurangi dengan apa? W itu harus sama dengan 0. Maka kalau saya lanjutkan ke sini, berarti saya punya kesimpulan nih, Na itu besarnya sama dengan W. Nah, itu kesimpulan yang kedua. Kalau persamaan Na sama dengan W ini saya substitusikan ke persamaan NB sama dengan mu S kali Na, maka saya akan mendapatkan NB juga. NB sama dengan apa? Mu S dikalikan dengan W gitu ya. Berarti semua variabel gaya normal itu dinyatakan dalam gaya berat gitu. Sampai situ gimana nih? Oke, sekarang kita menggunakan syarat yang kedua. Yang kedua itu adalah si torsi. Ya, oke. Berarti syarat sigma torsi itu harus sama dengan 0. Nah, di dalam torsi itu harus ada titik acuan rotasi. Nah, di antara ketiga titik nih, A, B itu kan bisa titik. Sebenarnya bisa di sepanjang tangga itu bisa dijadikan pusat acuan rotasi. Tapi kalian tentu harus mampu menganalisis gaya mana yang paling mudah, titik mana yang paling mudah atau menghasilkan resultan gaya atau resultan torsi yang paling sedikit sebenarnya ya. Nah, kali ini saya akan meninjau pusat torsinya itu adalah di tengah di tengah tangga atau batang lah. Ini harusnya tangga ya, di tengah batang. Berarti kalau saya gambar, maka pusat rotasi saya gitu. Jadi kalau saya anggap ini tangga tadi, nah pusat rotasi saya itu di sini. Berarti gaya W itu tidak akan menghasilkan torsi. Kenapa? Karena berada di pusat rotasi, berarti dia akan menghilangkan lengan gayanya. Jadi kalau saya ambil gaya di sini pasti ada muncul si apa di sini NB ya. Kemudian di sini ada gaya si NA dan di sini ada gaya si FA. Nah, ketiga gaya ini akan menghasilkan torsi terhadap pusat rotasi di sini. Nah, kalau ini sudutnya adalah alfa. Nah, gitu ya. Nah,
Karena kalau pusat rotasinya di tengah, masing-masing gaya ini membentuk sudut terhadap lengan, berarti ya itu torsinya harus ada faktor pengali sudutnya. Maka biar memudahkan, saya akan mengganti gini aja di gambar ini. Biar kelihatan mudah gitu ya. Si NB-nya saya geser ke kanan. Nah, karena tidak mengubah besar dan arah. Ini NB ya. Jelek banget ya ini NB. Kemudian ini lengan gayanya saya geser ke sini. Ke tengah ya. Supaya tegak lurus. Ini gambarnya juga gak tegak lurus sih. Ini kacau. Gak apa-apa. Saya geser yang sekarang si FA-nya ke sebelah kiri. Nah, ini adalah FA. Gitu. Kemudian si NA-nya saya geser ke atas. Supaya ini aja tegak lurus lengannya. Nah, ini adalah tegak lurus ini. Ini tegak lurus. Nah, kalau sudah tegak lurus kan tinggal dikalikan saja lengan gayanya masing-masing. Misalkan lengan gaya si NB adalah ini kan. Ini lengan gayanya si NB. Yang ini adalah lengan gaya si NA. Nah, yang ini adalah lengan gaya si FA. Nah, lengan gaya si NB dengan si FA itu kan sama sebenarnya ya. Karena dia berada dalam vertikal yang sama. Jadi kalau kalian eh, lihat batang ini ke sebelah kiri ini di ke soal, kan batang ini panjangnya apa? Anggap ya, L. Kita tidak tahu batang itu panjangnya berapa tangga itu. Kemudian ini alfa. Maka kalian bisa buat sisi depan atau proyeksi dari si L ini terhadap sisi depan dan sisi sampingnya. Nah ini. Nah berarti kalau yang si merah ini pasti besarnya adalah L sin alfa. Kalau si biru ini besarnya adalah L cos alfa. Nah coba sekarang kan yang namanya NB dengan FA itu kan terpisah sejauh jarak vertikal ini. Berarti sejauh jarak L sin alfa. Maka yang ini nih, yang saya tandai talengan ini, dengan lengan ini itu sama. Masing-masing apa? Setengah L sin alfa. Tapi kalau lengan ini, karena yang horizontal, nah, yang ini ya, itu berarti setengah dari L cos alfa. Jadi kalau saya meninjau rotasinya, sigma torsinya, maka saya akan menuliskan bahwa gini, sigma torsi di titik W itu harus sama dengan 0. Berarti torsi oleh NB, nah gitu, ditambah torsi oleh FA. Ini bukan kurung buka ya, ini torsi saking jeleknya aja tulisannya. Ini torsi NA, ini juga ini harus sama dengan 0. Nah, kenapa torsi NB dengan FA itu positif, sementara NA negatif? Ini berkaitan dengan arah putaran rotasinya. Kalau si NB itu berarti ke sini kan searah jarum jam. Si FA juga searah jarum jam. Sini. Kalau si NA itu berlawanan jarum jam. Nah, itu harusnya kebalik ya. Secara umum itu konvensinya kalau berlawanan putaran jarum jam positif. Tapi kebanyakan di buku teks Indonesia eh, positif searah jarum jam. Nantilah alasannya saya jelaskan di lain waktu. Kenapa searah jarum jam positif, kenapa berlawanan, kenapa searah jarum jam negatif di konvensi umumnya dan berlawanan positif. Kita langsung tuliskan saja di sini. Maka ini akan sama dengan setengah kan gitu ya, dikalikan L sin alfa dikalikan apa? NB kan ditambah setengah L sin alfa dikalikan apa? FA pindah ruas itu setengah L cos alfa dikalikan NA. Nah, gitu. Ini karena mepet-mepet ya. Harusnya pindah ke ini tuh ya. Ke page baru kita pindah saja biar rada luas gitu. Ini saya tulis ulang lagi setengah L sin alfa dikalikan NB kan gitu ya. Ditambah setengah L sin alfa dikalikan FA dikurangi atau sama dengan setengah L
cos alfa dikalikan, aduh motor mengganggu sekali, n a ya. Nah, karena kalian sudah mendefinisikan tadi si NA-nya ini nih dalam W, NA sama dengan apa? W kan? NB sama dengan mu S kali W ya, gitu. Berarti kita bisa mengganti semua komponen ini dalam W ya, variabel W, atau kita coret dulu lah yang tidak kita butuhkan. Coret, coret, coret. Sebenarnya paling enak itu ngerjain fisika itu pas nyoretnya aja ya. Nah, coret, coret, coret. Ini L-nya ya bersatu dengan cos, ini kacau gini. Jadi kalau saya tuliskan ini adalah sin alfa, tadi apa di sini? Mu S dikalikan dengan W ya. Nah, kenapa dikalikan dengan W kan? Dikalikan NA asalnya. Cuma NA-nya sama dengan W. Itu sin alfa dikalikan eh ini ya. Kenapa diubah ya sebenarnya? Tapi gak apa-apa lah. Ini mu S sama dikalikan W. Karena kan dikalikan NA. Ini harus sama dengan cos alfa dikalikan dengan W. Nah gitu. Jadi W-nya coret ya. Coret, coret gitu ya. Jadi kalau kita tuliskan bahwa di sini 2 mu S dikalikan sin alfa itu sama dengan cos alfa. Jadi kalau saya tuliskan bahwa sin alfa dibagi dengan cos alfa itu akan sama dengan 1/2 mu S. Atau bahasa lainnya adalah tan alfa adalah 1/2 mu S. Nah, biasanya ini dijadikan ini ya, dijadikan rumus cepat gitu. Jadi ini kalau dalam keadaan kasus tadi ya, si tangganya itu gitu. Nah, ini adalah rumus untuk menghitung kemiringan tangga dalam posisi ingin tetap setimbang. Jadi kalau misalkan di soalnya tadi apa nih? Mu S-nya setengah, berarti kita bisa masukkan ke sini. Berapa sih sudutnya gitu ya. Jadi tinggal ngitung aja nih di sini. Tan alfa itu sama dengan 1/2 dikalikan setengah. Berarti nilainya akan 1. Dan berapa yang 1? Berarti alfanya adalah 45 derajat. Nah, ini satu soal itu panjang sekali ya, karena pelan-pelan ya. Harusnya ini satu soal gini itu ya cukuplah 1,5 menit lah ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Ini iseng-iseng saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.